Pikiran saya menerawang kembali ke masa silam sewaktu masih sekolah dasar tentang sistem ranking di sekolah di mana anak yang peringkat 1 atau ranking 1 disebut sebagai bintang kelas. Pernahkah Anda mengingat kemana teman-teman Anda yang dulunya waktu SD peringkat 1 dan bintang kelas itu sekarang? Ketika kecil membayangkan bahwa anak-anak yang pintar ini masa depannya cerah, dia pasti jadi orang hebat, apalagi kalau masuk kelas IPA unggulan, seakan ada gengsi tersendiri. Namun apa yang terjadi? Apa yang didapat dari sistem ranking? Ada suatu penelitian, Dr. Lewis Terman, seorang psikolog di Amerika yang melakukan eksperimen selama 40 tahun. Penelitian terlama dalam bidang psikologi untuk menjawab pertanyaannya, apakah anak-anak cerdas memiliki kesempatan sukses lebih besar dibanding dengan anak biasa? Tahun 1921, Dr. Lewis Terman memulai penelitiannya dengan mencari anak supernormal yang memiliki kecerdasan super di setiap wilayah Amerika Serikat. Standar yang ditetapkan oleh Terman ini, anak yang memiliki IQ di atas 135 ke atas dalam artian anak yang memiliki IQ level sangat cerdas. Sekedar informasi, level IQ kebanyakan orang rata-rata normal berkisar antara 90 sampai 109. Jika IQ antara 110 sampai 119 di atas normal. 120 sampai 129 dalam kategori cerdas. 130 sampai 139 sangat cerdas dan di atas 140 jenius. Sebagai perbandingan, Albert Einstein yang terkenal dalam dunia fisika memiliki IQ 160. Dari standar yang dibuat, maka ditemukan 1.521 anak dari seluruh Amerika Serikat yang memenuhi syarat, bahkan ada yang mempunyai IQ 200. Anak-anak supernormal ini disebutnya sebagai termites, anak-anak calon pemimpin masa depan dan kebanggaan Amerika. Anak-anak jenis ini yang menjadi objek penelitiannya yang terkenal dalam sejarah psikologi. Selama sisa hidupnya, Dr. Lewis Terman ini terus memantau para termitesnya dan ditemukan bahwa sebagian besar mereka memiliki catatan yang bagus dalam akademik, sering memenangkan kompetisi akademik di sekolah, dan dalam pemantauannya, semua dicatat dalam buku tebal yang kelak diberi judul Genetic Studies of Genius. Namun apa yang terjadi? Ketika para termites ini tumbuh dewasa, ternyata tidak sesuai dengan yang diprediksikan, di mana para termites ini tidak ada yang benar-benar terkenal secara nasional. Bahkan, dua anak dulu yang sempat ditolak menjadi termites karena IQ-nya tidak cukup tinggi, William Shockley dan Luis Alvarez, malah menjadi pemenang Nobel. Akhirnya, Terman menyadari bahwa IQ dan kesuksesan adalah dua hal yang berbeda. Hal yang sama dengan William James Sidis, anak prodigi yang memiliki IQ di atas 250, membuat orang berdecak kagum akan kepintarannya. Namun setelah dewasa, dia ditemukan dalam keadaan meninggal menjadi pemulung. Memiliki IQ tinggi memang patut disyukuri, tapi itu tidak menjamin akan sukses jika tidak disertai dengan fokus dan kerja keras di bidang yang ditekuninya. Akan lebih baik jika dianugerahi kecerdasan tinggi dan berusaha dengan tekun dan fokus pada bidang yang ditekuninya, hasilnya akan luar biasa, seperti Bill Gates contohnya. Jadi jika anak Anda tidak ranking 1, tidak masalah, karena itu hanyalah sistem ranking biasa. Tidak bisa masuk ke sekolah favorit juga tidak apa-apa, yang penting anak mau belajar dan berusaha. Belajar apa yang disukainya, dan dia menikmati proses belajarnya. Anak belajar apa yang disukainya, disitulah bakatnya yang akan menentukan nasibnya. Katanya Albert Einstein, semua anak itu dilahirkan dalam kecerdasannya masing-masing. Namun kita yang memandangnya dari sudut yang kurang tepat, karena faktor standar penilaian sekolah yang tidak tepat. Ibarat ada perlombaan manjat pohon bagi ikan dan monyet, maka selamanya ikan akan dianggap bodoh. Begitupun sebaliknya, kalau monyet disuruh berenang lawan ikan, maka selamanya monyet akan ditertawakan sebagai makhluk bodoh.